Kalau overthinking itu justru jauh dari solusi, guys. Itu kenyataan pahitnya. Jadi kebalikannya, kalau kita mau dapat solusinya, justru harus mengatasi overthinking tersebut ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Ya, ketemu lagi dengan Sinta di sini. Seperti biasa, di sini saya ingin berbagi pengetahuan dan juga pengalaman seputar spiritual yang kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, kita mau ngobrolin apa nih, guys? Yang ingin saya bahas hari ini, nah ini kaitannya dengan sehari-hari ya, keseharian kita ataupun fenomena atau kasus yang biasa kita alami sehari-hari. Apa itu? Nah, tentunya sebagai manusia ya, kita itu kan selalu dihadapkan dengan kalau tidak kebutuhan ataupun keinginan. Iya kan? Nah, tapi kebanyakan itu lebih pada keinginan atau kebutuhan ya. Nah, ini teman-teman sendiri yang lebih tahu ya daripada saya. Apalagi mereka. Jadi ini terkait bagaimana sih ketika kita dihadapkan dengan situasi yang kita itu menginginkan ataupun membutuhkan. Nih, sama nggak sih menginginkan dan membutuhkan? Ini tentu beda ya, berbeda. Tetapi di sini ada secara teknis itu ada kesamaannya, tapi untuk unsur yang lainnya itu ada yang berbeda gitu. Kenapa saya ingin membuat video ini ya, karena yang sering overthinking ya itu kan perempuan, bener gak sih? Koreksi ya kalau salah ya. Tapi ini berdasarkan dari pengalaman sehari-hari, dimana yang seringkali overthinking tentang kebutuhan, misalnya ya kebutuhan rumah tangga ya, kebutuhan sehari-hari ya, itu lebih perempuan ya, lebih emak-emak gitu ya, ibu-ibu dibandingkan dengan bapak-bapak. Padahal bapak-bapak juga justru yang ini ya, yang kepala rumah tangga ya. Tapi yang overthinkingnya itu kebanyakan perempuan ya kan. Nah, memikirkan kebutuhan, misalnya ya bayaran sekolah anak-anak, terus apalah ya, bayaran apa atau kebutuhan apa, atau bahkan tadi ya apa yang diinginkan, seperti itu. Kemudian overthinking. Nah, terus gimana cara mengatasinya ya, supaya kita itu bukannya dapat solusi. Kalau overthinking itu justru jauh dari solusi, guys. Itu kenyataan pahitnya. Jadi kebalikannya, kalau kita mau dapat solusinya, justru harus mengatasi overthinking tersebut ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kita perlu mindful ya. Jadi ini khususnya ya tadi ya buat mama, buat ibu-ibu. Jangan pikirkan besok, ataupun jangan pikirkan lusa, minggu depan, bulan depan, apalagi tahun depan, guys. Masih jauh banget. Jadi mindful ya. Jadi hadir di saat ini, fokus di saat ini, bukan hari ini aja tapi di saat ini gitu ya. Misalnya nih contoh hadir di saat ini ya, misalnya
ketika kita sedang makan ya kita menikmati makanannya, kita rasakan tuh misalnya ada beberapa menu gitu ya, kita rasakan satu persatu ya, pikirannya di situ gitu. Jadi pikiran perasaan itu hadir gitu ya, merasakan apa yang kita konsumsi gitu. Itu contohnya ketika kita makan. Terus kemudian ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya sedang masak, ya udah kita nikmati masak gitu ya. Jadi jangan pikirannya tuh kemana itu bikin stres karena saya tahu ya apa pekerjaan ibu-ibu tuh kan banyak yang perlu diselesaikan ya, nggak cuman pekerjaan tapi banyak nah maka dari itu pentingnya tadi ya menjaga pikiran kita ya, mindful ya, kalau biasa kita sebut tuh apa ya, khusyuk gitu. Jadi khusyuk nggak cuman sholat saja tapi juga pada saat keseharian kita gitu ya. Jadi hadir di saat ini, nikmati momen saat ini ya. Nah itu yang pertama. Nah yang sekarang yang kedua yaitu syukuri nikmat yang ada saat ini. Misalnya ya lagi kepikiran besok perlu bayar ini itu, besok kepengennya begini begitu gitu ya. Ya jadinya sebelum ke besok pikirin dulu pikirin di sini tuh mesti kita tadi ya, kalau mindful ya, kalau kita itu hadir di saat ini ya, maka apa yang terjadi adalah perasaan kita rileks ya. Kemudian selain itu juga lebih mudah untuk, karena rileks tadi ya, rileks lebih mudah untuk memikirkan apa yang sedang dihadapi, yang sedang dirasakan gitu ya. Gak usah jauh-jauh, napas saja, napas kita. Jadi kalau mau bersyukur, sulit untuk bersyukur, coba rasakan napas kita, rasakan bahwa, pikirkan dan rasakan ya, kita itu bernafas ya gratis, enak, kapanpun kita terus bisa bernafas kan, selama kita sekarang nih masih hidup gitu kan. Kita bisa bayangkan ketika berada di kondisi yang mengalami sesak napas gitu ya, karena saya dulu sering sesak napas ya, jadi tahu rasanya tuh kayak ikan ditaruh di daratan guys, sesek. Jadi kayak napasnya tuh rasanya udah menarik napas dalam-dalam tapi pendek gitu loh, jadi kayak nggak enak guys, bener-bener nggak enak. Maka bisa bernafas lega nih, bisa, itu udah kenikmatan yang luar biasa, karena dengan nafas ini kayak itu hidup semua organ tubuh kita ya itu bekerja kan ketika ada nafas. Coba kalau kita sudah menghembuskan nafas terakhir ya sudah tidak berfungsi lagi kan organ-organ yang ada di organ tubuh kita gitu. Nah jadi nafas itu perlu disyukuri ya. Jadi syukuri. Selain nafas apa? Banyak sekali guys, banyak sekali ya. Kalau di Al-Quran itu kita mau menghitung nikmatnya Allah itu kita nggak akan sanggup menghitungnya. Ini apa ya, bener banget, banyak banget kan nikmat yang dia berikan kepada kita dibandingkan dengan kesulitan yang kita dapatkan ya. Dan kesulitan itu juga bukan untuk siapa-siapa, yang dibilang orang mengatakan itu ujian ya,
itu tuh pelajaran ya, itu tuh tantangan ya, bukan untuk dia gitu, dia nggak butuh kita kita lah yang butuh dia ya, untuk kita sendiri gitu. Jadi banyak sekali yang perlu, yang bisa kita syukuri, yang perlu kita syukuri. Kenapa kita memerlukan rasa syukur itu gitu ya? Ya tadi supaya kita bisa naik ya, vibrasi kita itu naik. Karena solusi itu adanya di vibrasi yang tinggi, bukan di vibrasi yang rendah, guys ya. Karena di vibrasi yang rendah itu, di situ kita juga ngerinya kalau beresonansi dengan ya yang frekuensinya rendah juga gitu ya. Jadi apa namanya sih, solusi itu adanya kan di vibrasi yang tinggi ya, ketika kita dalam kondisi tercerahkan. Nah, level bersyukur lah paling enggak gitu ya. Jadi tadi kita naikkan vibrasi dengan sampai ke level bersyukur, maka ditambah lagi nikmatnya. Bersyukur itu gak ada ruginya, justru untung gitu loh guys. Nah kemudian yang ketiga yaitu dengan berprasangka baik. Berprasangka baik ini membutuhkan percaya, berprasangka baik ya, bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan itu kalau doa dikabulkan itu terjadi, itu benar-benar terjadi, itu dipenuhi. Ya tadi butuh percaya. Kalau kita nggak percaya ya gimana? Berseberangan atau kontras ya dengan rasa dengan solusi gitu. Jadi kita percaya kan, kita percaya berprasangka baik bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan itu terpenuhi. Kenapa? Karena ya dia maha segalanya ya, dia berkelimpahan, berlimpah. Ini semesta ini kan berlimpah ya, semuanya bisa, mungkin peluang itu banyak. Jadi jangan membatasi berprasangka baik kalau itu benar-benar terjadi, kalau itu benar-benar terpenuhi. Seperti itu guys. Nah lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau kita sampai memvisualisasikan ya. Jadi nggak hanya namanya berprasangka itu dengan apa, pikiran apa, perasaan kan, rasakan. Jadi berprasangka itu ya merasakan, dan lebih bagus lagi dengan memvisualisasikan ya, seolah-olah itu betul-betul terjadi, bukan seolah-olah yakin aja, yakin itu terjadi. Sebenarnya kalau kita nggak yakin kayak kurang ajar sih kayak meragukan kekuasaannya gitu loh, kayak meremehkan dia gitu loh, kayak yang mengecilkan dia gitu loh, yang ya elah ini semesta yang segitu gedenya, yang begitu indahnya, yang begitu luar biasanya, bisa apalagi apa yang kita inginkan gitu, apa yang kita butuhkan ya kan. Nah, jadi berprasangka baik ya, prasangka baik ya, yakin. Kemudian tahap yang berikutnya ya adalah dengan surrender, dengan berpasrah, dengan melepaskan, dengan tawakal ya, dengan kita ya sudah kan, kita sudah yakin kan. Kalau yakin ya percaya, ya sudah
biarkan gimana ilahi, gimana Allah, gimana Tuhan mengabulkan gimana Tuhan memenuhi atau tadi ya memberikan apa yang kita butuhkan atau kita inginkan tadi, gimana caranya itu udah bukan urusan kita lagi gitu. Jadi kita udah benar-benar mempercayakan kepada Dia gitu. Jadi lepas. Jadi kalau kita rasanya takut nih berarti kan nggak percaya. Kalau kita khawatir berarti kan nggak percaya. Kalau kita terus mempertanyakan, ya itu nggak percaya. Kalau misalnya sama pasangan aja dan katanya percaya, iya kan, tapi misalnya nanyain terus, ya itu kan kayak nggak percaya gitu ya. Ataupun misalnya takut gitu, misalnya khawatir dan sebagainya, itu juga kan nggak percaya. Dia itu yang dari vibrasi yang rendah itu nggak match dengan solusi guys gitu loh. Jadi tadi ya 4 tahapan itu ya. Nah dengan begitu seringnya terjadi apa? Terjadi apa yang kita inginkan atau kita butuhkan itu terwujud. Dan bisa dikatakan yang sering dan terrealisasi itu yang kita butuhkan. Bahkan tanpa meminta gitu ya, ketika vibrasi kita ada di vibrasi yang tinggi gitu ya, itu terjadi gitu. Contoh kadang baru terlintas dalam hati atau misalnya kita kayak saya kan, misal kayak sehari-hari, ini pengen ini gitu dalam hati, atau ini pas lagi habis nih, itu kan berarti butuh ya. Ada butuh, jadi ada butuh, ada ingin, jadi tergantung apa yang lagi kita inginkan atau kita butuhkan gitu. Kadang baru terlintas di dalam hati, belum terucap apa gitu kan, terus celing yang nggak kayak sulapan juga sih guys gitu. Intinya mah ada aja, dari mana jalannya ya terserah dia gitu, ada aja gitu ya, terpenuhi kebutuhannya, keinginannya gitu guys gitu. Jadi jangan membatasi, jangan ragu-ragu ya. Terus tadi naikkan frekuensi naikkan vibrasi kita ya. Dan ini pentingnya apa sih? Supaya kita nggak overthinking gitu loh, supaya kita jadi lebih tenang, lebih damai, lebih menikmati hidup ya. Karena overthinking itu kan nantinya jadi cemas, jadi stres, jadi khawatir. Nah justru itu jauh dari solusi nih. Ini tips ya buat emak-emak, ibu-ibu apa sih, bunglon, dan juga ya yang lainnya ya, yang biasa kita overthinking, berusaha untuk coba mindful ya. Jadi hadir di saat ini ya, jangan diberi kesempatan pikiran untuk berkelana. Karena apa? Kesempatan, nikmat, anugerah, kehidupan yaitu yang saat ini ya. Yang besok kan overthinking berarti kan lebih ke yang besok ya kan, yang besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan dan sebagainya ya. Itu tuh yang belum tentu milik kita. Yang milik kita, yang kehidupan kita itu ya saat ini, ya sudah di jalan yang saat ini gitu. Bukan berarti nggak boleh bermimpi, ya boleh gitu, tapi kan ini terkait dengan keseharian kita ya, untuk menghadapi, untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, supaya kita lebih tenang, lebih damai, lebih
happy, lebih menikmati hidup ya dengan kedamaian batin. Itu saja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya teman-teman, dan terima kasih untuk yang sudah terhubung di sini. Love you all, bye.